Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessan Raditya dari kelas 11-2. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Nusantara, terutama di Aceh dan dunia Melayu. Ia hidup sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-17 pada masa Kesultanan Aceh berada pada puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu dan perdagangan. Sosoknya dikenal sebagai ulama sufi, penyair, dan pemikir yang karyanya menjadi fondasi perkembangan sastra sufi Melayu. Karya-karyanya meliputi syair dan prosa. Dengan beberapa yang paling melalui karya-karya tersebut, Hamzah menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan dengan bahasa alegoris yang indah. Ia menjadi salah satu pelopor yang memandukan gagasan tasawuf dengan bentuk syair Melayu, sehingga memperkaya sastra Nusantara secara signifikan. Meskipun sangat berpengaruh, ajaran Hamzah tidak selalu diterima oleh semua kalangan. Pada masa Sultan Iskandar Tsani, ulama besar Naruddin Ar-Raniri menolak ajaran Wahdat al-Wujud dan menuduh pemikiran Hamzah sebagai menyimpang, bahkan memerintahkan pemusnahan sebagai karyanya. Namun, warisan intelektual Hamzah justru bertahan dan diakui kembali oleh para sarjana modern. Kini ia dianggap sebagai tokoh penting yang memperkenalkan kedalaman spiritual tasawuf ke dalam budaya Melayu dan memberi kontribusi besar bagi perkembangan sastra Indonesia. Karya dan pemikirannya tetap dipelajari hingga hari ini sebagai bagian penting dari khazanah intelektual Islam Nusantara. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 dengan nama Muhammad Yusuf dari pasangan Abdullah dan Aminah. Sejak remaja, beliau belajar agama di Goa lalu berguru kepada banyak ulama di Banten, Aceh, Mekah, Madinah, Yaman, dan Damaskus. Ia menjadi sahabat Sultan Ageng Tirtayasa sebagai mufti Kesultanan Banten. Karena perjuangannya melawan penjajahan, dia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sri Lanka, lalu ke Afrika Selatan. Di kedua tempat tersebut, beliau terus berdakwah dan memiliki banyak murid. Syekh Yusuf wafat di Cape Town 23 Mei 1699. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Goa pada tahun 1705. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan juga Pahlawan Nasional Afrika Selatan. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah beliau. Karya tulis ilmiah beliau yang terkenal itu salah satunya adalah An-Nafatu As-Sailaniyah. Berisi ajaran pokok tentang cara mendekatkan diri kepada Allah melalui peningkatan akhlak, amal soleh, dan zikir. Di dalamnya juga Syekh Yusuf menekankan keseimbangan antara amalan lahir dan batin sebagai jalan menuju ketakwaan. Teladan yang dapat dicontoh dari beliau adalah ketekunan menuntut ilmu, lalu keteguhan dalam berdakwah, keberanian dan komitmen terhadap kebenaran, dan juga akhlak mulia. Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Singkili adalah salah satu ulama besar Nusantara yang lahir di Singkil, Aceh, sekitar tahun 1615 Masehi. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga berilmu, lalu menuntut ilmu ke berbagai daerah di Aceh, hingga akhirnya mengembara ke Timur Tengah. Selama bertahun-tahun ia belajar kepada banyak ulama di Yaman, Makkah, dan Madinah, sebelum kembali ke Aceh dan diangkat sebagai mufti Kesultanan Aceh. Sebagai ulama yang ahli dalam fikih dan tasawuf, beliau meninggalkan banyak karya dan salah satu yang paling terkenal adalah Tafsir Tarjuman Al-Mustafid, yaitu tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Karya ini sangat penting karena membuka akses pemahaman Al-Quran bagi masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab, sehingga menjadi tonggak perkembangan ilmu keislaman di Nusantara. Dari sosok Al-Singkili, kita dapat meneladani kecintaannya pada ilmu, kesungguhannya mencari kebenaran, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Ia menunjukkan bahwa seorang ilmuwan sejati adalah mereka yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi menghadirkan manfaat yang luas bagi umat melalui ajaran, karya, dan keteladanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Malik Sutiaji dari kelas 11-2 akan menjelaskan sejarah tentang Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji atau dikenal sebagai Syekh Nuruddin adalah seorang ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani. Beliau lahir pada akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada tanggal 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, beliau datang ke Aceh lalu menjadi penasehat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi.
Karya tulis beliau yang cukup terkenal berjudul Al-Sirat Al-Mustaqim, berarti jalan yang lurus. Ini adalah kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Melayu yang membahas tentang cara bersuci atau wudhu, sholat, zakat, puasa, haji, juga hukum makanan, hewan buron, sembelihan, dan yang lain sebagainya. Kitab ini menggunakan mazhab Syafi'i, jadi aturan fikihnya mengacu pada Syafi'i. Ditulis antara tahun 1634 Masehi sampai 1644 Masehi. Selain aspek fikih, kitab ini juga mengandung nilai ajaran tasawuf. Lalu, teladan yang bisa kita tiru dari beliau yaitu Syekh Nuruddin tidak hanya ahli di dalam satu bidang saja, namun beliau juga sangat luas pengetahuannya seperti di ilmu sejarah, fikih, teologi, tasawuf, dan juga sastra. Kita bisa meneladani semangat belajar yang beliau miliki, yaitu tidak hanya terpaku hanya di satu aspek saja, melainkan mengembangkan wawasan keilmuan agar bisa berkontribusi lebih luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.